Jamil. Bang Ipul! Hei, ini Saiful Jamil! Tolong! Saiful Jamil! Aku udah diborgol, ya kan, udah diseret, ada yang ngatain juga kata-kata yang tidak baik, tidak pantas kan, itu kan sangat sayang banget kan. Sepintar-pintarnya orang menyimpan bangkai itu pasti akan tercium juga. Sepintar-pintarnya orang itu soalim, itu semuanya pasti akan ketahuan. Dramatis. Itulah yang tergambar dari video yang beredar di sosial media beberapa waktu lalu. Aksi penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polsek Tambora terhadap Saiful Jamil membuat geger masyarakat. Banyak yang menilai bahwa Saiful Jamil tak layak mendapatkan perlakuan tersebut. Melihat banyaknya video yang beredar terkait viralnya video penangkapan Saiful Jamil dan asisten, membuat pihak keluarga sempat merasa geram dengan oknum yang melakukan intimidasi terhadap Saiful Jamil. Selama lagi foto komunikasi gitu ya kan, gue rekam dong ya kan, buat lucu-lucuan. Iya, direkam. Waktu gue dapet kiriman video, kok mukanya kayak Saiful lah. Iya bener nih Bang Ipul ini, aku bilang itu KYA itu mobilnya dia, aku bilang bener itu Bang Ipul tuh. Ada apa dengan Bang Ipul gitu kan? Dikirim fotonya yang kayak nggak berkemanusiaan banget, digituin kan? Aduh ya Allah, kita tuh sedih banget gitu. Gak ngerti apa ini, masalah apa ini? Kita nggak nyangka masalah narkoba ya kan? Karena Bang Ipul nggak mungkin narkoba gitu ya kan? Ngerokok aja enggak gitu. Dalam rilis yang digelar oleh Polsek Tambora, Kapolres Jakarta Barat pun menjelaskan atas peristiwa dramatis yang melibatkan Saiful Jamil. Nah, dalam proses mengamankan pelaku dan juga orang yang ada di dalamnya, itu pun juga petugas mengalami kendala. Dan masyarakat pun juga banyak yang sudah mengetahui peristiwa itu, juga melakukan upaya berusaha untuk membuka pintu kaca mobil tersebut. Nah, kemudian penyidik baru mengetahui setelah penumpang yang sebelah kiri membuka kaca pintu dan sambil berteriak mengatakan yang bersangkutan adalah saudara SJ atau Saiful Jamil. Karena situasi sudah cukup kredit saat itu, penyidik berupaya untuk secepatnya mengamankan orang yang ada di mobil itu dari upaya-upaya main hakim sendiri dari masyarakat. Karena memang faktanya masyarakat banyak yang mengejar kendaraan tersebut. Meski merasa syok atas kejadian yang menimpanya, Saiful Jamil tetap kooperatif dengan segala proses hukum yang harus ia jalani. Tapi gimana sih Bang Ipul menjelaskan perihal kronologi yang terjadi saat kejadian tersebut? Deg-degan deh pasti, karena bagaimanapun juga Bang Ipul pasti trauma dengan kasus hukum yang sebelumnya sudah ia jalankan. Kronologi gini, saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, "Bang, gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu," dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, daripada mau bazir bekarat minum buat ibu saya. Jam 2 siang, saya tungguin kok sampai jam 3 lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia tuh sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Tiba-tiba di perjalanannya itu ada teman-teman dari kepolisian yang menyuruh saya stop. Situlah kejadiannya seperti itu. Ya karena saya merasa udah jerak dengan tindakan yang merugikan, makanya begitu saya tiba-tiba diketok-ketok pintunya bilang saya polisi, ya kan saya jadi sedikit
kaget, loh gue nggak melakukan kegiatan kesalahan apa-apa kok ada polisi ngintai apa nih gitu. Jadi kesalahpahaman. Nah, denger tuh, Bang Ipul udah jera katanya melakukan tindakan hukum. Apalagi ini perihal barang terlarang, iya kan? Tapi emang Bang Ipul nggak mau tuh ngelaporin orang-orang yang udah main hakim sendiri saat kejadian beberapa waktu lalu itu. Saya secara pribadi nggak akan ngelaporin. Ini bisa menjadi yang jelas saya ikhlasin ya atas tindakan yang sudah mereka lakukan kepada saya, baik itu adalah oknum atau memang bukan oknum ya. Kan apalagi di situ kan saya baru terindikasi ya, baru diduga. Ternyata kan hasilnya negatif. Aku udah diborgol, ya kan, udah diseret, ada yang ngatain juga kata-kata yang tidak baik, tidak pantas kan, gitu kan sangat sayang banget ya. Dulu saling cinta, sekarang kok malah benci? Mami DP nih ternyata ikut berkomentar loh atas peristiwa yang dialami oleh Bang Ipul. Kenapa sih Mami DP? Kok masih aja ikut-ikut komentar yang bukan urusannya? Ya minimal kan lumayan bisa masuk TV, ya kan? Katanya pengen masuk TV. Sepintar-pintarnya orang menyimpan bangkai itu pasti akan tercium juga. Sepintar-pintarnya orang itu soalim, itu semuanya pasti akan ketahuan. Jadi jangan munafik, biasa aja jadi orang. Mau baik ya baik, mau buruk ya buruk. Duh, emang iya kalau orang yang dimaksud itu adalah Bang Ipul. Tapi kenapa sampai segala bawa-bawa soalim dan munafik sih? Ingat Mami DP, semua orang punya kesempatan untuk berubah. Meski kalian udah gak bersama, setidaknya gak saling usik lah ya. Tapi gimana sih tanggapan Bang Ipul terkait statement tersebut? Ini dia kecewa gara-gara saya ngebelain Pak RT. Poinnya di situ. Jadi dia maunya saya itu ngebelain dia. Terus yang bener jangan dibelain. Belain yang salah. Saya mana mau, saya pernah belajar hukum dan saya pernah dihukum. Kalau ada orang memang masih menyindir kita, biarin aja. Senyumin aja gitu. Gus Rofi'i yang merupakan sahabat sekaligus guru spiritual Saipul Jamil akhirnya juga buka suara terkait apa yang menjadi keresahan Saipul Jamil selama ini. Kira-kira apa sih keresahannya? Ya keresahan itu kadang-kadang lah ya Gus, saya ini loh menjalani hukuman sudah. Ya, menjalani hukuman sudah, tapi kok susah gitu loh masuk TV gitu. Padahal anak ini bakatnya luar biasa. Nah sebenarnya Bang Saiful ini orangnya edukatif, nyanyinya juga bagus, entertain gitu. Ya kadang mengeluh ke saya bilang udah nggak apa-apa, selama kamu masih bisa diterima, terus kamu masih dikasih nyawa sama Allah, kamu harus banyak bersyukur. Oh gitu ya Gus, ya terus dapat cobaan ini. Tegaklah diri, walaupun perih. Tak ingin hidup dalam masa lalu, Saipul Jamil mengaku tengah memperbaiki diri untuk masa depannya. Duh Bang Ipul, definisi musibah jadi muhasabah ya. Terus kedepannya akan seperti apa sih Bang Ipul? Ya saya sebenarnya memperbaiki diri itu udah kewajiban ya, bukan pencitraan ya. Buat saya semua manusia termasuk penonton di rumah wajib kita introspeksi diri. Wajib kita memperbaiki diri. Buat apa? Ya kan? Ya buat jadi orang benar, bukan sekedar pencitraan. Ngapain pencitraan doang, kan nggak dapat pahala. Tapi kalau benar-benar belajar jadi orang baik, belajar benar-benar jadi orang benar, insya Allah dapat pahala. Gitu, nggak akan dapat kepalsuan. Saya sudah mempersiapkan single-single terbaru ya. Masalah laku atau nggak laku itu urusan belakangan. Yang penting kita sebagai seniman
Kita harus bikin lagu-lagu yang bagus. Tegarlah diri, walaupun perih. Nah, kita doain aja. Semoga kedepannya Bang Ipul bisa lebih baik dari sebelumnya. Karena bagaimanapun juga Bang Ipul kan tetap membekas ya di hati masyarakat. Netizen juga nih, jangan selalu lihat buruknya aja. Setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua untuk berubah loh. Yang tak menyadari